Sesuai prediksi banyak orang, Timnas Indonesia akhirnya mampu mengalahkan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di balik kemenangan yang diraih oleh tim Garuda, tentunya ada momen-momen menarik di dalamnya. Salah satunya yang ditunjukkan oleh J. Itzas sebagai kapten tim. Selain itu juga ada aksi terbaik yang ditunjukkan oleh para pemain Liga 1 yang ternyata mendapatkan kepercayaan dari Patrick Kluivert. Dan untuk itu, inilah cerita di balik kemenangan yang diraih Timnas Indonesia atas Cina. Iya, pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Cina akhirnya dimulai. Sebagai tuan rumah, Indonesia pastinya diunggulkan atas wakil Asia Timur tersebut. Alasannya adalah karena Indonesia akan mendapatkan dukungan dari puluhan ribu supporternya. Tak hanya itu, Indonesia pastinya juga bertekad untuk melakukan balas dendam. Karena di pertemuan pertama, mereka dikalahkan Cina dengan skor 2-1. Sebuah kekalahan yang waktu itu hampir mengubur peluang timnas lolos ke Piala Dunia. Tapi untungnya setelah itu Indonesia mampu bangkit, terutama saat menang melawan Arab Saudi dan Bahrain. Hasilnya membuat peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya tetap terjaga. Kembali ke laga melawan Cina. Dalam laga tersebut, Patrick Kluivert membuat beberapa kejutan. Di antaranya adalah saat dirinya memainkan Ricky Kambuaya sejak menit pertama. Padahal sebelum-sebelumnya pemain Dewa United itu selalu jadi pemain cadangan. Selain itu, Kluivert juga memainkan Egy di lini depan. Dirinya diplot sebagai pengganti Marcelino yang harus absen. Secara otomatis, Egy akan berdua dengan Ole Romeni sebagai striker utama. Untuk sayap kanan, Kluivert memainkan Jakob Sayuri. Pemain Malut United itu menggantikan peran Kevin Dix yang ternyata disimpan oleh Kluivert. Keputusan Kluivert dengan memainkan beberapa pemain tadi akhirnya berbuah tepat. Beberapa peluang mampu diciptakan oleh Timnas Indonesia. Sayangnya, peluang itu belum ada yang membuahkan gol. Baru saat babak pertama hampir selesai, Ricky Kambuaya terpaksa dijatuhkan oleh salah satu pemain Cina. Setelah wasit mengecek VAR, penalti kemudian diberikan untuk Timnas Indonesia. Tentu, sebuah keuntungan yang harus dimanfaatkan. Trik J. Itzas menipu para pemain Cina sebelum penalti ditendang. Mendapatkan momentum penalti tentu harus benar-benar dimaksimalkan oleh Indonesia. Hal inilah yang membuat J. Itzas mengerti akan tekanan yang mungkin saja diberikan kepada sang algojo. Dalam hal ini adalah Ole Romeni. Tak hanya tekanan, bisa saja Ole Romeni mendapatkan provokasi dari lawan sehingga fokusnya bakal terganggu. Maka dari itu, sebelum penalti ditendang, J. Itzas tiba-tiba memegang bola, seolah-olah dirinya yang akan melakukan penalti tersebut. Pada momen tersebut, mungkin kiper Cina menilai jika J. Itzas yang akan melakukan tembakan. Tapi selang beberapa detik kemudian, pemain Venezia tersebut langsung memberikan bola kepada Ole. Dengan begitu, tendangan penalti akhirnya ditugaskan kepada Ole Romeni dan pemain Oxford itu akhirnya mampu menyelesaikannya dengan baik untuk menjadi gol. Performa menjanjikan para pemain Liga Indonesia. Selain aksi dari J. Itzas tadi, ada momen menarik yang sebelumnya jarang terjadi di Timnas Indonesia. Momen yang dimaksud adalah performa luar biasa yang ditunjukkan oleh para pemain Liga 1. Sebelumnya mungkin kita sudah terbiasa melihat kualitas Rizky Ridho. Tapi di pertandingan melawan Cina, Ricky Kambuaya, Jakob Sayuri, dan Beckham Putra ternyata juga bisa bermain sangat baik di lapangan. Dari tiga pemain tadi, kredit spesial pantas diberikan untuk Ricky Kambuaya dan Beckham Putra karena mereka tak pernah canggung ketika diberi kesempatan bermain. Dengan apa yang ditunjukkan oleh beberapa pemain tadi, hal ini semakin membuktikan jika pemain lokal Liga 1 mampu bersaing dengan para pemain diaspora yang bermain di liga-liga Eropa. Tentu, sebuah hal yang sangat positif, sekaligus kredit tersendiri layak diberikan kepada Kluivert karena dirinya berani memainkan pemain Liga 1 yang sebelumnya memang jarang diberi kesempatan waktu membela timnas. Kemenangan melawan Cina memang sangat berarti karena dengan kemenangan tersebut membuat Indonesia unggul 6 angka dari dua pesaingnya, yakni Bahrain dan Cina. Bahkan kemenangan itu juga bisa membuat Indonesia lolos ke babak keempat. Tapi tentu ada syaratnya. Syaratnya adalah Bahrain gagal meraih kemenangan saat melawan Arab Saudi. Jika itu terjadi, maka Indonesia sudah dipastikan lolos ke babak keempat yang rencananya akan dimainkan pada bulan Oktober nanti. Tentu, sebuah prestasi yang sangat luar biasa untuk tim debutan, karena ternyata Indonesia mampu memberikan persaingan sengit kepada para lawan-lawannya. Lebih lanjut,
Setelah pertandingan selesai, Patrick Kluivert mengaku puas dengan performa anak asuhnya. Tapi pelatih asal Belanda itu juga menekankan kepada para pemain untuk lebih tenang, terutama saat berada di kotak penalti lawan. Karena jujur saja, banyak peluang yang didapatkan oleh timnas Indonesia, tapi peluang itu gagal membuahkan hasil karena para pemain dinilai kurang tenang saat akan mengeksekusinya. Ini adalah kemenangan penting. Saya puas dengan performa para pemain. Mereka telah menunjukkan 100% kemampuan. Harusnya kami bisa mencetak gol lagi, tapi apa daya, Dewi Fortuna belum berpihak. Para pemain harus lebih tenang lagi ketika berada di kotak penalti. Itu adalah hal yang harus ditekankan saat ini, kata Kluivert usai pertandingan. Setelah ini, timnas Indonesia akan langsung terbang ke Jepang untuk menjalani pertandingan terakhir di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Semoga sebelum pertemuan itu terjadi, timnas sudah lolos dulu ke babak keempat agar beban para pemain sedikit berkurang. Menonton pertandingan timnas Indonesia saat berlaga, terutama di event Piala Asia dan juga GWC 2026. Meskipun jutaan orang menonton lewat layar kaca, namun aura energi yang menonton langsung di stadion membuat merinding, membakar nasionalisme kita. Nasionalisme supporter timnas Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Setiap timnas bertanding baik home atau away pasti hadir dengan riuh gemuruh membakar semangat. Apalagi jika main di kandang sendiri, puluhan ribu, kurang lebih 78.000 supporter membanjiri stadion, mewarnai tribun dalam warna merah putih. Tribun merah putih kita menampilkan sebuah DNA nasionalisme yang unik membakar berbagai aksi dukungan, sebuah wujud cinta tanah air yang mungkin tak tertulis dalam buku sejarah formal, namun sangat nyata dirasakan. Seiring penampilan timnas yang tampil ciamik, Indonesia kini mendapatkan sorotan dunia internasional. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Indonesia, 3 poin akan sangat positif demi mempertahankan posisi keempat klasemen sementara. Di sisi lain, Cina ingin bangkit setelah tertahan di dasar klasemen grup C dan ingin bisa melaju hingga Piala Dunia. Tentunya pertandingan akan berjalan ketat dan ini jadi momen untuk skuad Garuda membalas kekalahan di pertemuan pertama lalu. Media asal Inggris, Sportsmall, ikut memberikan analisa untuk pertandingan kali ini. Mereka menilai bahwa performa Indonesia masih belum solid dalam 3 laga terakhir. Ini membuat pertandingan melawan Cina yang dalam misi wajib menang akan semakin berat. Tim asuhan manajer Patrick Kluivert berada dalam performa yang beragam setelah kalah 2 kali, seri 1 kali dan menang 2 kali dalam 5 pertandingan terakhir mereka. Meskipun mereka menang dalam 2 dari pertandingan terakhir mereka di kualifikasi Piala Dunia AFC, tulis Sportsmall. Dari sisi lawan, Cina juga dalam permainan yang kurang sempurna. Tim Dragons datang dengan 2 kekalahan saat berhadapan dengan Arab Saudi dan juga Australia. Kondisi ini sekaligus membuat posisi Branko Ivankovic terancam pemecatan pada bulan Juni nanti. Mereka menilai bahwa hasil buruk masih akan melanda pada Kamis nanti. Sedangkan untuk Cina, mereka kebobolan 2 gol dalam 30 menit pertama saat melawan Australia dan mereka kini telah kebobolan 19 gol dalam 8 pertandingan pertama mereka di grup. Tim tamu hanya pernah lolos ke Piala Dunia 1 kali dalam sejarah mereka dan pelatih kepala Branko Ivankovic akan mengetahui bahwa catatan buruk kualifikasi timnya akan terus berlanjut jika mereka kalah di hari Kamis. Mengingat mereka tertinggal 3 poin di belakang Indonesia dengan hanya 2 pertandingan tersisa, ujarnya. Sementara itu, Sportsmall memberikan prediksi bahwa pertandingan akan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Skuad Garuda yang mendapat dukungan penuh dari supporter akan lebih nyaman menunjukkan aksinya di lapangan. Mereka tentu akan coba memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh Cina dan berjuang untuk bisa mengamankan 3 poin. Pertandingan hari Kamis akan berlangsung dengan ketat, mengingat kedua tim saling bersaing ketat dalam pertandingan sebelumnya. Sulit untuk melihat kelemahan pertahanan Cina dan jika mereka terlalu memaksakan diri untuk mencari kemenangan, Indonesia mungkin akan menciptakan peluang melalui serangan balik, ujarnya. Sementara itu, media asal India, Sportskeda juga memberikan prediksinya terkait pertandingan timnas Indonesia menghadapi Cina. Mereka memprediksi Indonesia akan menang dengan skor tipis. Hasil terakhir tim Garuda mengakhiri 3 kekalahan
belum beruntun dan mereka akan berusaha bangkit minggu ini. Demikian bunyi analisis dan prediksi Sportskeda untuk laga Indonesia versus Cina. Mereka telah memenangkan 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, telah terakhir di kandang sendiri dan akan berusaha menambah kemenangan ketiga pada hari Kamis. Sementara itu, tim Naga mengalami 3 kekalahan beruntun dan telah kalah dalam 7 dari 9 pertandingan terakhir. Mereka gagal tampil baik di laga kandang akhir-akhir ini dan bisa saja kalah di laga ini. Kami memprediksi Indonesia menang tipis 1-0, isi tulisan di Sportskeda. Berita selanjutnya, SUGBK merupakan Barkas Tom Hai dan kawan-kawan turut mendapatkan sorotan dari salah satu media Cina jelang laga tersebut. Dalam laporannya, Sohu mengulas soal betapa mengerikannya atmosfer stadion yang berada di jantung kota Jakarta itu. Media tersebut mengatakan bahwa SUGBK menjadi salah satu stadion paling menakutkan di kawasan Asia. Sebab, stadion tersebut dapat menampung hampir 80.000 orang atau lebih tepatnya terdapat 78.000 kursi penonton. Tak hanya itu, beberapa tim yang bertandang juga mengalami masalah psikologis akibat tekanan yang diberikan oleh supporter tuan rumah. Sebagai contoh, belakangan ini kelompok supporter acap kali menunjukkan tifo yang sangat besar dari arah tribun utara sesaat sebelum laga. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas dan menekan mental lawan. Tim-tim Asia lain seperti Australia dan Korea Selatan disebut-sebut pernah kesulitan bermain di SUGBK. Stadion utama Gelora Bung Karno Jakarta adalah salah satu stadion kandang neraka yang paling menakutkan di Asia, tulis Sohu. Stadion yang dapat menampung 80.000 orang ini dapat memberikan tekanan psikologis yang sangat besar bagi tim tamu. Tim-tim kuat seperti Australia dan Korea Selatan pernah tumbang di sini, jelas media tersebut. Sohu juga mendapatkan data terkait persentase kemenangan timnas Indonesia kala bermain di kandang. Menurut data yang didapat media itu, Indonesia memiliki persentase kemenangan sebesar 78%. Tak hanya itu, tim lawan juga cukup sering melakukan kesalahan umpan ketika bermain di stadion tersebut. Oleh sebab itu, ini akan menjadi masalah besar bagi anak asuh Branko Ivankovic yang akan menjalani laga tandang. Menurut data kualifikasi Piala Dunia 2026, rasio kemenangan kandang Indonesia adalah 78% dan kesalahan umpan tim tamu 12 poin persentase lebih tinggi dari rata-rata. Media Vietnam kembali menyoroti kekuatan luar biasa timnas Indonesia jelang laga krusial menghadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak tanggung-tanggung, mereka bahkan menyebut skuad Garuda kali ini sebagai salah satu yang paling menakutkan sepanjang sejarah. Dalam artikel yang dimuat Soha.vn, media Vietnam tersebut menggambarkan bagaimana pelatih Patrick Kluivert benar-benar serius menatap 2 laga penting di bulan Juni 2025 mendatang. Ya, sebelum mengirim surat tantangan kepada tim Tiongkok, pelatih Kluivert memanggil 30 pemain. Ini dianggap sebagai kekuatan terkuat tim kepulauan yang pernah ada, tulis Soha.vn dalam laporannya.